Malam penentuan juara Dangdut Akademi 7 tidak berakhir dengan sorak-sorai semata, melainkan juga tanda tanya besar dari sebagian penonton. Pengumuman pemenang kompetisi dangdut terbesar di Indonesia itu seharusnya menjadi penutup dari perjalanan panjang para finalis. Namun, tidak lama setelah nama Tasya diumumkan sebagai juara, ruang publik digital justru dipenuhi diskusi yang bergerak cepat dan berlapis. Media sosial, forum penggemar, hingga kolom komentar siaran ulang menampilkan reaksi yang beragam, mulai dari dukungan penuh hingga keraguan yang cukup keras. Sebagian penonton menyampaikan rasa bangga atas kemenangan tersebut. Mereka menilai Tasya sebagai sosok yang konsisten dan mampu menjaga kualitas penampilan dari awal hingga akhir kompetisi. Namun di sisi lain, muncul suara yang mempertanyakan apakah kemenangan ini sepenuhnya ditentukan oleh kualitas vokal dan penampilan panggung semata. Perdebatan ini tidak muncul tanpa konteks. Dalam beberapa musim sebelumnya, Dangdut Akademi juga kerap menghadirkan hasil akhir yang memicu diskusi serupa. Hal ini membuat kemenangan Tasya tidak hanya dipandang sebagai hasil kompetisi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika yang lebih besar dalam sistem ajang pencarian bakat itu sendiri. Sebagai reporter, penting untuk mencatat bahwa reaksi publik yang terbelah bukan berarti sebuah kesalahan telah terjadi. Namun, fenomena ini menunjukkan adanya jarak persepsi antara sebagian penonton dan hasil resmi kompetisi. Jarak inilah yang kemudian memunculkan narasi lanjutan, termasuk pertanyaan yang kini ramai dibahas. Apakah faktor keberuntungan turut berperan besar dalam kemenangan tersebut? Dan dari sinilah pembahasan mulai bergerak ke aspek yang lebih spesifik. Jika kemenangan dipertanyakan, maka sorotan pertama selalu tertuju pada performa sang juara itu sendiri. Sepanjang Dangdut Akademi 7, Tasya dikenal sebagai peserta dengan penampilan yang relatif stabil. Ia jarang tampil di bawah standar dan hampir tidak pernah menjadi peserta dengan nilai terendah di malam penjurian. Dalam konteks kompetisi, konsistensi semacam ini sering dipandang sebagai kualitas penting, terutama dalam ajang yang berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, di sisi lain, sebagian penonton menilai bahwa stabilitas tersebut tidak selalu disertai dengan momen puncak yang benar-benar menonjol. Tidak sedikit komentar yang menyebut penampilannya aman, sebuah istilah yang dalam dunia kompetisi sering diartikan sebagai minim resiko, tetapi juga minim kejutan. Persepsi ini menjadi bahan perbandingan ketika publik mengingat penampilan peserta lain yang dinilai lebih eksploratif atau lebih emosional di atas panggung. Meski demikian, perlu dicatat bahwa penilaian paling jago kerap bersifat subjektif. Apa yang dianggap luar biasa oleh satu penonton bisa jadi biasa saja bagi penonton lain. Dalam kerangka penilaian resmi, Tasya tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Juri. Tidak ada catatan pelanggaran teknis atau penampilan yang secara objektif gagal. Oleh karena itu, mempertanyakan performanya tidak berarti meniadakan kemampuannya, melainkan membuka diskusi tentang standar juara yang diharapkan oleh publik. Perbedaan standar inilah yang kemudian memunculkan perbandingan berikutnya. Perdebatan semakin menguat ketika nama peserta lain mulai disebut sebagai pembanding yang dianggap lebih layak. Dalam diskusi publik, kerap muncul narasi bahwa beberapa finalis lain memiliki keunggulan tertentu, baik dari sisi teknik vokal, karakter suara, maupun keberanian dalam mengolah lagu. Penonton yang berpendapat demikian biasanya merujuk pada penampilan-penampilan tertentu yang dinilai lebih berkesan dan meninggalkan dampak emosional yang kuat. Namun, kompetisi seperti Dangdut Akademi tidak menilai satu malam penampilan saja. Akumulasi penilaian, respons penonton, serta konsistensi dari waktu ke waktu menjadi faktor yang tidak terpisahkan. Disinilah sering terjadi perbedaan cara pandang antara penonton dan sistem kompetisi. Sebagian penonton menilai kualitas berdasarkan momen terbaik, sementara sistem kompetisi bekerja berdasarkan rangkaian penampilan dan respons yang lebih luas. Ketika peserta dengan momen kuat justru tersingkir, muncul anggapan bahwa kualitas telah dikalahkan oleh faktor lain. Sebagai laporan yang berimbang, penting untuk menegaskan bahwa tidak ada indikator resmi yang menyatakan peserta lain lebih layak secara mutlak. Yang ada hanyalah preferensi dan persepsi yang berkembang di kalangan penonton. Preferensi inilah yang kemudian berhadapan langsung dengan mekanisme penentuan juara. Dan mekanisme tersebut membawa kita pada faktor yang paling sering disebut dalam perdebatan ini. Dalam ajang ini, suara penonton bukan sekedar pelengkap, melainkan penentu utama. Dangdut Akademi sejak awal dirancang sebagai kompetisi yang melibatkan partisipasi aktif penonton. Sistem vote memberi kekuatan besar kepada publik untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir.
Konsekuensinya, popularitas dan keterikatan emosional menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, kemenangan Tasya dipandang oleh sebagian penonton sebagai hasil dari dukungan massa yang solid. Bukan semata-mata soal teknik, tetapi soal seberapa besar ia mampu membangun kedekatan dengan penonton di rumah. Sistem ini sah dan transparan sesuai aturan acara. Namun, bagi sebagian penonton, dominasi vote sering dianggap sebagai keberuntungan, terutama ketika hasil akhir tidak sejalan dengan penilaian pribadi mereka. Disinilah istilah beruntung mulai digunakan, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai interpretasi atas sistem yang berlaku. Perlu digarisbawahi, keberuntungan dalam konteks ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul dari kombinasi citra, konsistensi, cerita, dan respons publik yang terbangun sepanjang kompetisi. Dan salah satu elemen penting dalam membangun respons publik adalah narasi personal. Di balik setiap penampilan, ada cerita yang seringkali lebih diingat penonton daripada nada tinggi. Dalam kompetisi hiburan modern, kisah pribadi peserta kerap menjadi bagian dari perjalanan yang disorot. Latar belakang keluarga, perjuangan hidup, hingga cara peserta membawa diri di luar panggung turut membentuk persepsi publik. Tasya dinilai oleh pendukungnya sebagai sosok yang rendah hati dan konsisten, citra yang mudah diterima oleh penonton lintas usia. Citra ini, sadar atau tidak, berkontribusi pada loyalitas pemilih yang terus bertahan hingga malam final. Sebagian pihak melihat hal ini sebagai strategi alamiah dalam industri hiburan, sementara yang lain menganggapnya sebagai faktor non-teknis yang terlalu dominan. Namun, dalam format acara yang memang menggabungkan hiburan dan kompetisi, batas antara kualitas dan simpati seringkali menjadi kabur. Dari sudut pandang jurnalistik, tidak ada pelanggaran dalam hal ini. Semua peserta berada dalam sistem yang sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana masing-masing mampu memanfaatkan eksposur tersebut. Fenomena ini juga bukan hal baru, dan seringkali muncul kembali di setiap musim. Pada akhirnya, pertanyaan tentang keberuntungan lebih mencerminkan ekspektasi penonton daripada kesalahan hasil. Kemenangan Tasya di Dangdut Akademi 7 dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang sistem, hasil tersebut sah, sesuai aturan, dan mencerminkan pilihan mayoritas penonton. Dari sudut pandang sebagian publik, hasil itu terasa tidak sepenuhnya mewakili kualitas yang mereka harapkan dari seorang juara. Disinilah istilah beruntung mendapatkan tempatnya, bukan sebagai tudingan, melainkan sebagai cara publik mengekspresikan ketidakselarasan antara harapan dan realita. Dalam kompetisi berbasis vote, keberuntungan seringkali berjalan berdampingan dengan strategi, citra, dan konsistensi. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa Dangdut Akademi bukan hanya ajang adu suara, tetapi juga cerminan selera publik pada satu waktu tertentu. Kemenangan Tasya adalah hasil dari sistem tersebut, dengan segala konsekuensi dan perdebatan yang mengikutinya. Apakah itu keberuntungan atau kepantasan? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap penonton. Namun satu hal yang pasti, diskusi ini menunjukkan betapa kuatnya keterlibatan publik dalam menentukan arti sebuah kemenangan.